Pak Dirjen, minta maaf Pak Dirjen. Iya, Pak. Kalau di Bali seluruh pasar tradisional itu milik adat, Pak, tidak ada milik pemerintah. Jadi itu yang Bapak tidak bisa bantu karena Bapak berpatokan bahwa tanah harus milik pemerintah. Sementara di Bali tanah adat itu bisa dipakai untuk pasar. Kalau tidak ditelepon Pak Dirjen yang nggak bisa, silakan telepon saya. Kita lanjut ke yang online. Pak Nyoman. Ya, terima kasih pimpinan beserta seluruh anggota Dewan yang hormati teman-teman, Pak Menteri. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, memang agak susah untuk memberikan apresiasi atau tidak, karena ketika anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal, apakah karena penghematan ataukah memang program itu tidak layak untuk dilanjutkan. Jadi, yang kedua, Pak Menteri, saya ingin menyampaikan urusan yang dulu ketika kita sudah pernah bertemu dalam rapat tentang anggaran untuk revitalisasi pasar tradisional. Waktu itu saya sudah sampaikan bahwa agar dibuka celah untuk pasar tradisional itu diberikan anggaran yang lebih kecil, 1 M misalnya. Jangan dipaksakan dengan pagu anggaran 4 M, terus setelah tender ternyata hasilnya hanya 2,2, 2,7, nilai kualitas proyeknya juga jadi tidak bagus. Tapi sampai sekarang itu belum ada ruang untuk lebih baik melakukan revitalisasi pasar-pasar yang betul-betul ada di desa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Menteri dengan teman-teman pimpinan anggota Dewan, saya didatangi oleh para eksportir kerajinan di Bali. Mereka mengeluhkan tentang kelangkaan kontainer yang sudah berjalan hampir sekitar 6 bulan parahnya ini. Dan sepertinya negara tidak hadir, dibiarkan begitu saja. Dulu sebelum pandemi, kerajinan Bali dikirim lewat airport. Mereka biasanya menitipkan di pesawat-pesawat asing yang kembali ke negaranya, sehingga biayanya lebih murah. Tapi karena airport sekarang ditutup, mereka tidak bisa melakukan itu. Kalau charter pesawat, biayanya juga sangat tinggi dan pesawatnya juga tidak penuh terisi. Ini persoalan serius yang ada di lapangan. Terus lebih lanjut, dulu Bapak mengeluarkan peraturan yang peraturan Menteri nomor 87 tahun 2005, itu yang berkaitan dengan bahwa pelabuhan-pelabuhan yang hanya boleh untuk melakukan importir produk-produk tertentu. Ternyata Pelindo tidak termasuk, Pak. Nah, ketika suasana seperti ini, pandemi, Pelindo pun tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan itu. Mungkin ada saatnya Bapak barangkali perlu evaluasi Permendag ini, agar memberikan ruang kepada pelabuhan-pelabuhan yang memang memungkinkan untuk dilakukan ekspor maupun impor. Lebih lanjut, Pak Menteri, sekalian juga di samping mereka mengeluhkan tentang kelangkaan kontainer, mereka juga menyampaikan kepada kami, para eksportir baru ini, mereka menyampaikan ketika mereka berkomunikasi dengan buyer di luar negeri, buyer itu lebih lanjut pasti akan berkomunikasi dengan pihak pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan. Lebih khusus lagi adalah Dirjen PEN, Pengembangan Ekspor Nasional. Mereka menyampaikan, lucunya hampir semua mengeluhkan, jadi buyer-buyer yang baru itu sedemikian rupa dikondisikan agar ketemu sama eksportir yang sudah itu saja, sehingga eksportir baru susah untuk masuk, padahal mereka punya produk yang bisa dijual, dikomunikasikan secara langsung kepada para buyer.
barangkali ini perlu dicermati Pak, diseriusi, agar kesempatan pandemi ini kan harapan satu-satunya adalah ekspor. Kalau kontainernya susah, terus bayarnya harus diberikan, difasilitasi sedemikian rupanya untuk eksportir yang sudah lama, jadi yang baru-baru tidak bisa berkembang dia. Dan kita tahu sendiri kemampuan beli dalam negeri sangat rendah. Kita sendiri bicara banyak tentang UMKM naik kelas dan lain sebagainya, tapi ketika produknya ada, malah kontainer yang memberangkatkan tidak ada. Kira-kira itu Pak Menteri, pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin untuk menjawab pertanyaan daripada Pak Nyoman Parta, terutama masalah daripada kelangkaan kontainer dan pelabuhan ekspor. Jadi ini juga ditanya oleh Pak Toha. Jadi Bapak dan Ibu, masalah kelangkaan kontainer ini adalah permasalahan dunia, bukan hanya permasalahan Indonesia. Jadi ketika terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina itu terjadi congestion yang luar biasa di pelabuhan-pelabuhan seperti Ningbo, Shenzhen, Long Beach. Ini terjadi ini yang luar biasa. Karena begitu terjadilah penumpukan daripada kontainer tersebut. Bisa dibayangkan kalau tidak salah saya di Ningbo itu dari 425 kapal 250 lebih itu sudah mengalami kepelambatan lebih dari 2 minggu. Nah, ini yang terjadi bukan menjadi permasalahan unik Indonesia, tetapi menjadi permasalahan seluruh dunia. Dan kemudian ditambah diperkeruh ketika perusahaan pelayaran internasional itu sudah dibeli, meskipun kita tidak bisa membuktikan route-nya itu oleh investment banker, jadi oleh spekulan-spekulan. Bapak Ibu, ini adalah yang kita sedang kerjakan. Setiap Jumat saya beserta seluruh asosiasi eksportir, dan saya mengundang Pak Parta juga kalau ada teman-teman di Bali yang ingin ikut, kita bisa ikutkan di Kadin ini untuk berbicara menyelesaikan. Karena ternyata ada beberapa struktural yang menjadi permasalahan. Impor barang kita itu biasanya dengan 20 footer, tetapi ekspornya dengan 40 footer. Jadi ada mismatch sekarang antara yang masuk dan yang keluar, dan sekarang kita lagi mencoba untuk mengkonsolidasi permintaan itu. Jadi minta tolong sama Bapak Nyoman Parta, kalau ini bisa langsung WhatsApp ke saya atau ke Dirjen Perdagangan Pengembangan Ekspor Nasional. Kita besok akan bertemu langsung semua dengan asosiasi. Ini adalah pertemuan kedua, dan kita ingin Pak Dirjennya 2 kali, Pak Menteri, Pak Dirjennya 2 kali saya hubungi nggak diangkat-angkat itu. Ini Pak Didi ada di belakang saya ini. Ayo Pak Didi, diangkat-angkat. Jadi Pak Nyoman, ini saya silahkan saja di telepon. Kalau tidak ditelepon Pak Dirjen yang nggak bisa, silahkan telepon saya di 081 681 6172. Ya, saya minta tolong Pak Nyoman untuk kita bicarakan. Saya minta tolong supaya bisa dikerjakan. Dan Pak Nyoman, ya terima kasih. Pak Nyoman, terima kasih Pak Menteri. Saya juga minta maaf ini kalau ditanya sama orang dari luar negeri tentang eksportir yang lokal, itu secara natural ke kantor daripada pengembangan ekspor nasional itu tentunya memberi nama yang kredibel, yang mempunyai track record. Jadi kalau orangnya itu aja Pak Nyoman, saya minta maaf. Tetapi mungkin ada baiknya kita bisa dipertemukan sama asosiasi atau sama pengrajin-pengrajin baru di Bali ini, supaya kita juga bisa berkenalan. Karena ini kan sesuatu yang natural. Kalau orang tanya siapa aja, tentunya kita cari yang kita kenal, gitu kan Pak Nyoman? Solo nanti kita kumpulkan Pak. Ya boleh, kalau kita kumpulkan, saya dengan senang hati juga ikut membantu Pak Nyoman, karena permasalahan eksportir ini yang besar-besar aja sekarang kejepit, apalagi yang kecil-kecil. Nah, saya juga ingin menjawab pertanyaan daripada masalah. Pak Menteri, mohon izin Pak Menteri. Silakan. Pak Menteri, mohon izin saya nyela sedikit. Apa ada solusi untuk kelangkaan kontainer ini? Satu, karena biaya menjadi begitu tinggi, subsidi dari negara. Kenapa saya berpikiran ada subsidi? Karena yang diekspor itu adalah kerajinan UMKM yang melibatkan banyak orang, yang berkait dengan kesejahteraan banyak orang. Yang kedua,
pandemi ini kan tidak ada kepastian kapan akan berakhir. Apa tidak mungkin Pak Kementerian Perdagangan menginisiasi bahwa kita juga akan punya pabrik-pabrik kontainer gitu yang berkaitan dengan pelayaran kerjasama dengan pelabuhan asing atau apapun yang berkaitan dengan urusan ekspor itu? Ya Pak, sebenarnya saya ingin berdiskusi masalah ini lebih dalam. Sebenarnya kan saya sudah sempat bicara kemarin bahwa ongkos logistik di Indonesia ini memang tinggi. Udang dari Papua lebih murah dikirim ke Paris daripada dikirim ke Surabaya atau Jakarta. Itu kenyataan, Pak Nyoman. Tapi kalau boleh, karena ini pembicaranya terbuka, saya lebih senang kalau kita bicara tertutup. Dan ini memang menjadi suatu pembicaraan, ini suatu pembicaraan yang kita mesti selesaikan. Nah, jadi Pak Nyoman, saya minta tolong kalau boleh kita selesaikan dulu yang di depan mata kita. Sekarang ini yang kita kerjakan itu adalah konsolidasi daripada permintaan untuk ekspor. Karena begini, karena ini kan orang kan sendiri-sendiri ini pelakunya. Dan itu 20 footer itu kalau untuk barang pernik-pernik itu harganya bisa 40 sampai 50 ribu dolar Amerika. Kalau itu furniture harganya 10 ribu. Sedangkan untuk ongkos kirim ke Amerika sekarang 10 ribu dolar. Jadi buat yang furniture itu sudah tidak masuk akal harganya. Nah, apa yang kita bisa kerjakan? Kita mudah-mudahan kita bisa kumpulin, terutama yang UMKM ini kita kumpulin supaya mereka pada misalnya tanggal 29 Agustus barangnya mesti ada di warehouse mana supaya bisa dimasukkan dan dikirim sama-sama dengan tujuan yang hampir mirip di Amerika Serikat. Jadi itu yang sedang kita kerjakan dengan perusahaan pelayaran juga supaya konsolidasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, Pak Nyoman, terutama untuk yang UMKM ini memerlukan perhatian khusus, dan saya akan membuka waktu Pak secara pribadi Pak Nyoman untuk bisa mengerjakan. Kalau perlu nanti saya datang ke Bali, kita duduk sama-sama dengan asosiasinya karena ini sangat penting. Dan saya juga terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga ingin dengan Pak Toha di daerah konsekuensinya di Jawa Tengah, terutama untuk furniture itu kita bisa kerjakan bersama-sama. Pak Nyoman, saya terus terang ini masalah pasar ini tidak begitu ngerti secara detailnya, tetapi ada dua pertanyaan yang Pak Nyoman katakan. Kita kan harganya 4 miliar, pinginnya supaya diperkecil gitu kan ya. Dan yang kedua ada pertanyaan dari Pak Nanta, masalah daripada pasar-pasar yang di Tangerang, temuan BPK. Saya mohon Pak Sekjen untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Izin Mbak atas perkenannya. Pertama Pak Nyoman terkait dengan keinginan untuk membangun pasar-pasar kecil tadi. Jadi kendala kami adalah gini Pak, di mana untuk pembangunan pasar ini adalah TP. TP itu nantinya adalah bentuknya hibah Pak. Biasanya kalau pasar-pasar rakyat, pasar-pasar desa itu tanahnya tidak dikuasai oleh pemerintah daerah. Salah satu persyaratan yang kita bangun adalah kejelasan atas tanah, sehingga kami kesulitan manakala pasar-pasar desa itu biasanya adalah milik adat maupun milik perorangan, jadi bukan aset Pemda Pak. Karena pada nantinya kita juga harus mempertanggungjawabkan kepada pemeriksaan bahwa setelah dibangun pasar ini nantinya ada hibah, yaitu dari Kementerian Perdagangan kepada pemerintah daerah. Ini Pak, kenapa makanya sampai saat ini fokus kita adalah tetap dengan Bupati Wali Kota Pak. Ini yang menjadi Pak Dirjen minta maaf Pak Dirjen. Iya Pak. Kalau di Bali seluruh pasar tradisional itu milik adat Pak, tidak ada milik pemerintah. Jadi itu yang Bapak tidak bisa bantu karena Bapak berpatokan bahwa tanah harus milik pemerintah. Sementara di Bali tanah adat itu bisa dipakai untuk pasar. Baik Pak. Jadi Bapak selamanya akan tidak bisa membantu rakyat Bali karena pasar tradisional itu ada di desa Pak. Dan itu milik adat, tanahnya milik adat, pasarnya milik adat. Jadi bukan milik pemerintah. Izin Pak, kalau di Bali cukup banyak Pak sudah kita bantu Pak itu dengan pemerintah daerah. Jadi memang sampai saat ini aturan kita dengan Permendaknya salah satu persyaratannya adalah status tanah yang akan kita bangun Pak. Karena sering sekali pernah terjadi waktu kita bangun di Papua, bangunan sudah jadi, akhirnya karena milik adat dikuasai oleh adat itu dan akhirnya menjadi sengketa Pak. Itu akhirnya
Permendaknya dirubah, salah satunya adalah harus ada sertifikat kepemilikan oleh pemerintah daerah. Kalau di Bali Tapi punya, di Bali Pak, cukup banyak Pak, sudah kita bangun Pak. Sudah punya sertifikatnya ada Pak, dan nggak akan ada sengketa, Pak, kan di Bali wilayah adat itu jelas batasnya. Iya Pak. Kalau jelas dan bersertifikat semua. Ya artinya mungkin yang sudah kita bangun adalah dari adat sudah dilimbahkan ke Pemda, itu kita bangun Pak selama ini. Kasih Pak.